Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Atang Irawan. Waras berpikir untuk bangsa. Para sahabat sekalian, selamat malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk berjuang demi perbaikan bangsa ke depan lebih baik. Para sahabat sekalian, beberapa hari ini ada yang banyak bertanya kepada saya terkait dengan pelaksana tugas kepala daerah. Dan saya kira para sahabat juga sudah banyak membaca di media pemberitaan terkait dengan diskursus pelaksana tugas kepala daerah dalam kontestasi pilkada yang akan diselenggarakan insya Allah pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, pejabat kepala daerah itu, kalau kita melihat di dalam Undang-Undang 30 2014 itu ada dua, para sahabat. Yang pertama ada yang disebut dengan PLH, pelaksana harian. Yang kedua ada yang disebut dengan pelaksana tugas atau PLT. Apa sih bedanya dua makhluk ini? Nah, para sahabat sekalian, kalau PLH itu apabila jabatan definitifnya atau pejabatnya itu berhalangan sementara. Bisa aja misalnya mengajukan permohonan cuti untuk kepentingan tertentu, ibadah misalnya, maka akan ditunjuk pelaksana harian. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan istilah pelaksana tugas atau PLT apabila jabatan definitifnya berhalangan tetap. Maka berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan tahun 2023 itu merupakan berhalangan tetap. Para sahabat, ada sekitar 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022. Dan ada sekitar 171 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2023. Sehingga total ada sekitar 272 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada saat akan bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di tahun 2024 gitu ya. Jadi kalau kita melihat PLT, dia hanya melaksanakan mandat, artinya tugas keseharian, penata usahaan administrasi dan kebijakan-kebijakan teknis operasional bagi pemerintahan daerah. Dan bahkan di dalam Undang-Undang 30 2014 disebutkan bahwa PLT tidak boleh mengambil kebijakan yang bersifat strategis yang berakibat pada perubahan status hukum. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kebijakan strategis yang tidak boleh dilakukan oleh PLT yang berakibat kepada perubahan status hukum? Nah, para sahabat, undang-undang itu menjelaskan ada 3 hal. 1, bicara tentang organisasi. 2, bicara tentang kepegawaian. Dan ketiga, itu berbicara tentang alokasi anggaran. Nah, kita tahu bahwa besok itu waktunya sangat panjang, melebihi 1 tahun. Artinya ada 2 tahun, 2022 sampai 2024. Maka ini akan menjadi masalah yang cukup penting. Kenapa? Karena kalau contohnya misalnya ketika kita bicara tentang skema anggaran, maka anggaran itu dirumuskan setiap tahun atau tahunan, baik RAPBD maupun anggaran perubahan. Berarti dalam 1 tahun, para sahabat, ada 2 kali skema perumusan anggaran dan perubahan anggaran. Apabila ini dilaksanakan oleh PLT dan PLT tidak boleh mengambil kebijakan strategis yang salah satunya terkait dengan alokasi anggaran, maka ini bagaimana kemudian akselerasi pelaksanaan pembangunan yang itu merupakan hak rakyat yang harus dijalankan. Ini satu masalah yang perlu kita diskusikan bersama, para sahabat. Para sahabat sekalian, yang kedua kemudian ada pertanyaan kepada saya, berapa lama sih PLT itu? Memang undang-undang tidak menjelaskan secara detail berapa lama seseorang ditunjuk menjabat sebagai PLT kepala daerah. Maka itu diatur dalam surat edaran nomor 1 tahun 2021, surat edaran Badan Kepegawaian Nasional. Di sana dikatakan bahwa pelaksana tugas itu hanya menjabat selama paling lama 3 bulan dan dapat ditunjuk kembali dalam 1 masa tugas. Artinya kalau kita hitung total maka paling lama 6 bulan seseorang bisa ditunjuk menjadi pelaksana tugas kepala daerah. Padahal ini panjangnya 2 tahun, para sahabat. Nah, ini bagaimana misalnya
Apakah setiap 6 bulan ditunjuk orang yang berbeda begitu? Dan ini saya kira sangat melelahkan dan khawatir akan mengganggu ritme kontestasi pilkada. Padahal kita tahu kontestasi pilkada itu bukan hanya pemilihan kepala daerah, juga termasuk ada pemilihan umum gitu. Dan ini saya kira kalau sering berganti khawatir akan mengganggu ritme akselerasi pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan pemerintahan daerah yang berimplikasi kepada kepentingan rakyat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada pertanyaan, boleh nggak sih TNI dan Polri menjadi PLT? Nah, para sahabat sekalian, kalau kita melihat kebijakan politik pada saat pemilihan kepala daerah terkait dengan PLT pernah terjadi di 2 momentum. Yang pertama adalah pada saat penetapan PLT Gubernur Jawa Barat. Pada saat Kang Ahmad Heriawan berakhir, maka kemudian pemerintah pusat menunjuk PLT dari Polri, misalnya pada saat itu adalah Komjen Iriawan menjadi PLT Jawa Barat. Juga termasuk Maijen Sudarmo itu menjadi PLT di Papua. Artinya apa? Kita pernah melakukan itu. Dan alhamdulillah tidak terjadi resistensi ketika misalnya PLT-nya dilakukan oleh TNI Polri misalnya gitu ya. Nah, tetapi catatan saya adalah bagaimana kemudian kalau ini akan dilakukan oleh TNI Polri, pertama tidak melanggar konstitusi atau punya legal standing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua juga tidak terjadi downgrade para sahabat, artinya turun derajat dong. Masa Polri yang status kedudukannya tidak di bawah Mendagri kemudian menjadi di bawah Mendagri. Nah, ini yang saya kira akan menjadi ruang untuk kita berdiskusi di malam hari ini para sahabat. Yang pertama para sahabat, sesungguhnya kalau kita melihat di dalam peraturan perundang-undangan bahwa jabatan ASN itu mungkin saja diisi oleh TNI Polri, tetapi jabatan yang diisi oleh TNI Polri itu dilaksanakan pada instansi pemerintah pusat tertentu sesuai dengan kompetensinya. Artinya boleh saja, tetapi instansi pemerintah pusat. Sementara kepala daerah, kabupaten kota dan provinsi bukan merupakan instansi pemerintah pusat. Apakah boleh pertanyaannya? Nah, begitu para sahabat sekalian. Tentunya kalau misalnya mau PLT-nya adalah TNI Polri, sebaiknya TNI Polri-nya ditetapkan dulu sebagai jabatan ASN pada instansi pemerintah pusat, sehingga nanti akan lebih konstitusional ketika sudah menjadi jabatan instansi pemerintah pusat, tinggal ditunjuk aja atau ditetapkan sebagai PLT. Tetapi yang juga menjadi perhatian kita bersama dalam Undang-Undang Polri, termasuk juga Undang-Undang TNI, termasuk juga dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apabila TNI dan Polri akan mengisi jabatan ASN, maka harus mengundurkan diri dari jabatan organiknya. TNI harus mengundurkan diri dari TNI, Polri juga harus mengundurkan diri dari Polri. Kenapa demikian? Karena begini, ini akan berimplikasi kepada konstitusi. Kalau misalnya Polri atau TNI ketika menjadi pelaksana tugas kepala daerah belum melepaskan jabatan organiknya, maka akan menjadi inkonstitusional karena jabatan TNI Polri ada di bawah Mendagri. Kita kan tahu semua PLT itu yang menunjuk Mendagri, berarti ada di bawah Mendagri. Maka ini kemudian akan mengganggu skema konstitusi kita. Jadi sebaiknya skemanya adalah menjadi jabatan ASN dulu pada pemerintah pusat, instansi tertentu sesuai dengan kompetensinya, baru setelah itu kemudian bisa ditetapkan menjadi PLT. Maka tidak akan mengganggu dan tidak akan menyinggung konstitusi kita. Artinya tidak akan dinyatakan inkonstitusional. Meskipun dalam prakteknya tadi saya katakan sudah terjadi, yaitu pada Komjen Iriawan di Jawa Barat dan kemudian juga pada Maijen Sudarmo di PLT Papua, dan itu dilaksanakan secara baik gitu dan tidak dianggap inkonstitusional. Tetapi saya kira ada skema yang harus diikuti di dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan juga ada yang mengatakan mungkinkah ada perpanjangan masa jabatan untuk kepala daerah? Ya mungkin saja gitu. Bagaimana caranya? Para sahabat sekalian, kalau mau ada perpanjangan masa jabatan kepala daerah, pasti harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu kada, khususnya di dalam pasal 162. Karena kepala daerah itu menjabat satu periode selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama
1 periode, sehingga totally 10 tahun gitu ya. 2 periode menjadi 10 tahun. Nah, gitu ya. Nah, sesungguhnya yang kedua adalah penentuan jabatan kepala daerah itu harus dilakukan melalui pemilihan. Padahal kan PLT tidak pemilihan tapi ditunjuk. Nah, saya kira demi kepentingan bangsa ini lebih baik ke depan, maka mungkinkah dilaksanakan perpanjangan masa jabatan kepala daerah? Mungkin saja, tetapi melalui skema perubahan undang-undang. Dan kebetulan komitmen kebangsaan ini yang tidak dirubah adalah undang-undang pemilu. Tetapi untuk undang-undang pilkada saya kira mungkin saja terjadi perubahan dalam rangka perpanjangan masa jabatan. Tetapi paling tidak, yang paling penting adalah baik TNI Polri atau perpanjangan masa jabatan, maka skema yang digunakan adalah harus mencerminkan akuntabilitas terhadap publik dan harus mencerminkan profesionalisme. Kenapa? Karena kita tahu semua hajatan besar di tahun 2024 itu ada 2. Yang pertama pemilu dan yang kedua pemilu kada. Yang ini akan menguras habis energi masyarakat, menguras habis energi penyelenggara. Sehingga sebaiknya transparansi, akuntabilitas menjadi salah satu perspektif yang harus dibangun pada saat penentuan PLT, baik itu dari TNI dan Polri ataupun dari ASN, atau bahkan apabila harus melakukan orkestrasi legislasi melalui perubahan undang-undang untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Demikian para sahabat, mudah-mudahan ini menjadi wacana bagi kita untuk berdiskusi bersama dalam rangka membangun negara ini lebih baik ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di episode berikutnya.